Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Seandainya Kristus tidak bangkit, didasarkan pada 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apa yang terjadi jika seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati? Pasti tidak ada kekristenan hari ini. Pasti tidak ada gereja, tidak ada sekolah Kristen. Pasti tidak ada Injil yang diberitakan atau disebarkan ke seluruh dunia. Paulus mengatakan sia-sialah kepercayaan kamu. Kata sia-sia dalam bahasa aslinya memakai kata kenos yang mempunyai arti tidak berisi apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak ada artinya atau buang-buang waktu saja. Maka dapat dikatakan jika seandainya Kristus tidak bangkit, kekristenan tidak ada artinya, tidak menjadi penting. Tetapi sebaliknya, Kristus bangkit dari kematian, maka kekristenan menjadi sangat penting. Seorang apologet Kristen yang bernama George McDowell mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka Kristus adalah seorang pembohong yang terbesar dalam sejarah manusia. Karena sebelum penyaliban berulang kali Tuhan mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka orang akan menilai Yesus sebagai orang biasa, paling tidak sebagai tokoh agama yang baik hati, tetapi penyesat banyak orang, atau sebagai pembohong yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun sebaliknya, kebangkitan Kristus membuktikan dia adalah satu-satunya yang benar. Ia adalah kebenaran. Ia adalah Mesias yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang tidak takluk atas kematian. Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita hidup dalam dosa dan akan dihukum oleh Allah. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mengalami pengampunan, kita mengalami kehidupan yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru dan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, para murid sangat ketakutan. Mereka menjadi ragu, bimbang, kecewa, dan putus asa. Mereka bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Namun pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit membuat hidup mereka berubah menjadi berani, penuh keyakinan dan semangat memberitakan Kristus yang bangkit. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan ancaman untuk tidak boleh lagi memberitakan Kristus yang bangkit, mereka tidak mau. Mereka tetap dengan berani menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Kristus telah mengubah keadaan para murid dan menjadi dasar kekristenan hingga hari ini. Karena Kristus yang bangkit memberi motivasi, semangat, harapan, kepastian keselamatan, serta kekuatan kepada orang percaya di seluruh muka bumi dari zaman ke zaman untuk hidup memuliakan Allah dan melayaninya sekalipun menghadapi berbagai kesulitan dan ancaman. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dan mengalami kuasa kebangkitannya harus menjadi pengalaman kita secara pribadi, sehingga hidup kita dikuatkan
dikuatkan, diubah oleh Tuhan, hidup kita menjadi tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Kristus tidak hanya mati bagi kami, tetapi juga bangkit bagi kami. Biarlah kami selalu mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup ini, sehingga kami menjadi pemenang, sehingga kami kuat dan mampu menjalani hidup ini dengan baik sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.